Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Diah Permatasari, tingkat 3A, Prodi Sarjana Keperawatan, Universitas Aisyah Bandung. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara memeriksa perkembangan KPSP pada balita, cara perhitungannya, dan pemeriksaan fisik pada balita secara head to toe. Cara perhitungan KPSP. Di sini ada anak yang berusia 5 tahun yang bernamakan Saiful Ramdan. Nah, di sini tanggal pemeriksaannya itu tanggal 25 Desember 2020 dan tanggal lahirnya tanggal 13 Juni 2015. Nah, kita harus tentukan terlebih dahulu tanggal pemeriksaan dan tanggal lahirnya. Rumusnya tanggal pemeriksaan dikurangi tanggal lahir. Nah, jadi seperti ini. Jadi 25 kurangi 13 yaitu 12, 12 kurangi 6 yaitu 6, 2020 kurangi 2015 yaitu 5. Jadi usia anaknya tuh 5 tahun 6 bulan 12 hari. Lalu dalam 1 tahun kan 12 bulan dikali 5, lalu 60 bulan. Nah, 60 bulan ditambah 6 bulan yang tadi kita sudah perhitungkan. Jadi usia anaknya tuh 66 bulan 12 hari. Sekarang kita akan coba anak untuk menggambar dan mengikuti instruksi yang kita berikan. Adek pegang pensilnya. Lalu ikutin ya gambarnya seperti ini. Sok ikutin. Bikin lagi. Bikin lagi di sini. Bikin lagi satu lagi di sini. Dan hasilnya seperti ini ya. Anak mampu mengikuti. Selanjutnya kita masuk ke tahap selanjutnya. Kita instruksikan anak dengan menggunakan anak memegang kertas, lalu kita instruksikan kertas disimpan di mana aja tanpa kita beritahu. Adek simpen kertas di belakang adek. Simpen kertas di depan adek. Simpen kertas di atas kursi. Simpen kertas di bawah lantai. Simpen kertas di depan adek. Di depan. Simpen kertas di bawah lantai. Simpen kertas di atas kursi. Simpen kertas di belakang adek. Simpen kertas di bawah lantai. Simpen kertas di atas kursi. Simpen kertas di depan adek. Di depan. Simpen kertas di belakang adek. Selanjutnya kita instruksikan mana warna yang kita sebutkan dan meminta anak untuk menunjuk warna tersebut. Warna kuning mana? Warna kuning ini. Warna hitam? Ini. Warna biru? Ini. Warna merah? Ini. Selanjutnya kita instruksikan anak apakah anak mampu melompat dengan satu kaki atau tidak. Lompat satu kaki, Dek. Selanjutnya kita instruksikan pasien untuk memakai pakaian sendiri. Apakah anak mampu menggunakan pakaian sendiri atau tidak? Tidak. Sok pakai. Anak mampu menggunakan pakaian sendiri. Lamun kuda besar. Lamun tikus Kecil. Lamun api panas. Lamun es Dingin. Lamun mama perempuan. Lamun bapak Lelaki.
Selanjutnya kita masuk ke tahap orientasi. Di tahap orientasi yang pertama kita jangan lupa lakukan 5S kepada pasien dan keluarga pasien, yaitu senyum, salam, sapa, sopan santun. Setelah itu kita mengidentifikasikan kembali nama pasien, apakah pasien benar sesuai dengan pasien yang kita tuju. Lalu kita menanyakan keadaan pasien. Setelah itu kita menjelaskan prosedur yang akan dilakukan dan tujuannya untuk apa kepada pasien dan keluarga pasien. Setelah itu kita telah jelaskan, kita beri kesempatan pasien dan keluarga pasien untuk bertanya kepada kita. Setelah itu kita pastikan lingkungan dan cahaya cukup terang. Setelah itu kita jaga privasi pasien dengan menutup tirai atau sampiran. Selanjutnya kita masuk ke tahap kerja. Di tahap kerja yang pertama kita jangan lupa mencuci tangan terlebih dahulu dengan 6 langkah. Setelah itu kita lafazkan bismillah terlebih dahulu sebelum dilakukan tindakan. Adek, kita baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan tingkat kesadaran GCS-nya, apakah kesadarannya kompos mentis atau tidak. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan. Tanda-tanda vital yang terdiri dari tekanan darah, nadi, suhu, dan respirasi. Karena ini masih anak-anak, jadi kita periksanya cukup suhu, nadi, dan respirasi saja ya. Nah, sebelumnya kita harus dekatkan alat-alat terlebih dahulu agar kita mudah untuk menjangkaunya. Setelah itu kita masukkan termometer untuk memeriksa suhu pasien. Tangannya dikempit deh. Nah, sebelahnya tangannya dikempit. Lalu kita hitung nadi beserta respirasi dalam 1 menit. Kita hitung. Nah, untuk nadi normalnya itu 80 sampai 100 kali per menit. Untuk respirasi normalnya itu 12 sampai 24 kali per menit. Nah, untuk suhu itu normalnya 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Setelah itu kita masuk ke pemeriksaan bagian kepala dan rambut. Lalu kita inspeksi rambut dan kulit kepala. Kita inspeksi rambutnya itu teksturnya seperti apa, lembutkah, terus atau kasarkah. Ini pasiennya rambutnya lembut. Dan kita lihat bagian kepala apakah terdapat lesi atau tidak. Lalu kesimetrisan kepala seperti apa kita lihat. Setelah itu kita palpasi kulit kepala, apakah ada yang sakit atau tidak. Ada sakit tidak? Tidak. Sakit tidak? Tidak. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian mata. Di bagian mata kita kaji bola mata, bentuk mata, warna sklera dan iris, lalu pupilnya kita kaji. Kita lihat kesimetrisan mata simetris. Lalu kita lihat konjungtivanya. Setelah itu kita lihat pupil matanya pada saat diberikan cahaya dengan menggunakan pen light. Kan sebelahnya. Bagus. Setelah itu lalu kita kaji kemampuan pergerakan bola mata. Adek lihat ya pulpen suster, kalau gerak ke sini ikutin ya, lihat. Oke.
Setelah itu Ade lihat ya ke sini, jangan mengikuti pulpen, lihatnya ke sini. Masih kelihatan? Masih kelihatan? Masih. Ini lihatnya ke sini. Masih kelihatan? Masih. Masih kelihatan? Masih. Masih kelihatan? Masih. Sebelahnya ya. Masih kelihatan? Masih. 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 Setelah itu kita tekan bola mata apakah terdapat nyeri atau tidak. Sakit nggak, Dek? Enggak. Setelah itu lalu kita masuk ke pemeriksaan hidung. Di hidung kita lihat di luar apakah terdapat pernapasan cuping hidung atau tidak. Setelah itu kita kaji keadaan lubang hidung dengan menggunakan pen light. Kita lihat hidungnya apakah kotor atau bersih. Setelah itu kita palpasi tulang sinus apakah terdapat nyeri atau tidak. Enggak. Nyeri tidak, Dek? Enggak. Tidak ya. Setelah itu kita kaji fungsi penciuman. Adek boleh tutup matanya? Boleh. Tutup matanya. Tutup matanya. Tutup matanya. Kecium baunya? Cium. Bau apa? Air putih. Oke, kecium. Di daerah mulut kita lihat. Di daerah mulut kita lihat warnanya apakah ada lesi atau tidak, ataukah bengkak atau tidak. Setelah itu kita lihat keadaan gigi. Ada yang buka mulutnya. Giginya ada terdapat bolong di bagian kanan dan kiri di bagian bawah. Setelah itu kita lihat keadaan mukosa dinding mulutnya masih ada. Mukosanya tidak terdapat sariawan dan tidak terdapat putih-putih di bagian lidah juga. Lalu kemampuan bergerak, Adek bisa lidahnya dijulurkan? Bisa. Julurkan, miringkan. Pada saat lidah dijulurkan, kita amati kebersihan lidah pasien. Setelah itu kita masuk ke pemeriksaan telinga. Di pemeriksaan telinga kita lihat daun telinga apakah simetris atau tidak. Setelah itu kita kaji keadaan lubang telinga terdapat kotoran atau tidak. Miring deh. Kita lihat terdapat kotoran atau tidak. Lagi. Dan terdapat perdarahan atau tidak. Setelah itu kaji pendengaran pasien. Ada ini terdengar tidak? Terdengar. Terdengar tidak? Dengar. Oke. Ini terdengar tidak? Dengar. Terdengar? Dengar. Setelah itu kita masuk ke daerah kulit dan otot-otot wajah. Kita kaji sensasi kulit. Ada ini rasanya halus atau kasar atau gimana? Halus? Halus. Halus tidak? Halus. Halus tidak? Halus. Halus tidak? Halus. Halus tidak? Halus. Nah, setelah itu kita masuk ke kekuatan otot masseter dan otot-otot wajah yang lain. Kita kaji kemampuan bicara. Adek ikutin suster ya. A, I, U, E, O gitu. A, I, U, E, O. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan leher dan bahu. Kaji keadaan umum leher pasien. Tangannya lurus. Kaji keadaan umum leher pasien. Setelah itu kita kaji adanya peningkatan vena jugularis atau tidak. Lalu apakah ada kelenjar tiroid atau tidak. Setelah itu kita kaji kemampuan pergerakan leher. Ade boleh menelan? boleh. Telan.
Setelah itu kita kaji kekuatan otot sternomastoideus ya. Ada tahan ya. Ya. Oke, ada kekuatan ototnya. Setelah itu kita masuk ke dada. Di dada kita inspeksi. Kita buka. Di dada kita inspeksi postur lordosis, kiposis atau skoliosis atau tidak. Setelah itu kita kaji jenis pernapasan dada atau perut yang pasien lakukan. Kita kaji, kita lihat apakah pernapasan dada atau perut. Setelah itu lalu kita kaji keadaan kulit, apakah ada lesi, ada massa atau tidak. Kita lihat tidak ada di bagian dada. Setelah itu kita palpasi adanya nyeri tekan massa peradangan atau tidak di bagian dada. Ada nyeri tidak, Dek? Nah. Tidak. Tidak. Setelah itu kita kaji kesimetrisan ekspasi dada anterior dan posterior. Tarik napas, Dek. Tarik napas. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik napas. Terus. Hembuskan. Kaji tastil vermitus arterior. Ada bilang 77. 77. 77. Setelah itu kita perkusi bunyi dada anterior dan posterior dari clavikula spasium ICS. Dengan posisinya zigzag ya. Setelah itu kita auskultasi dengan stetoskop di daerah trakea, bunyi napas trakea. Ya, dek. Dengan bunyi napas di trakea. Setelah itu kita kaji auskultasi paru anterior, posterior, dan kita bandingkan bunyinya. Sama dengan perkusi tadi, posisinya itu zigzag. Setelah itu kita kaji bunyi napas di daerah manubrium bronchoal. Setelah itu kita inspeksi palpasi jantung, kaji tanda-tanda penurunan fungsi jantung sinusis di daerah perifer. Lalu kita kaji letak jantung ICS 2 kanan dan ICS 5 kiri. Setelah itu kita perkusi Setelah itu kita kaji bunyi jantung. Kita kaji bunyi jantung di ICS 2. Dan bunyi jantungnya itu suara S1-nya itu di katup mitral dan trikuspid itu suaranya loop, dan S2-nya di katup aorta dan pulmonal itu dup.
Jadi suara jantung tuh loop dan loop. Setelah itu kita masuk ke bagian abdomen. Kita lihat, tentukan pembagian abdomen dalam kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Setelah itu kita kaji keadaan abdomen, apakah ada lesi, massa, dan simetris atau tidak. Setelah itu kita kaji suara abdomen di setiap kuadran. Setelah itu kita kaji suara bising usus selama 1 menit. Setelah itu kita palpasi adanya nyeri tekan pada daerah abdomen. Ada nyeri tekan nggak? Ada nyeri tekan nggak? Ada nyeri tekan nggak? Ada nyeri tekan nggak? Selanjutnya kita masuk ke bagian punggung dan bokong pasien. Kaji bentuk punggung dan bokong pasien, apakah bentuknya kiposis, skoliosis atau lordosis. Setelah itu kita kaji apakah adanya lesi, massa atau kesimetrisan di punggung. Lalu kita kaji daerah bokong, apakah ada lubang anus atau tidak. Kita sarankan pasien untuk menarik napas, hembuskan, tarik napas, hembuskan, tarik napas, hembuskan. Lalu pasien diminta untuk bicara 77. 77 Lagi. 77 Lagi. 77 Lagi. 77. Oke. Selanjutnya kita masuk ke ekstremitas atas. Kita kaji kekuatan otot. Tangannya seperti ini, Dek. Tahan ya. Tahan. Oke, ada. Lalu kemampuan bergerak. Ada tangannya gerakan ke atas. Dua-duanya. Ke bawah. Ke bawah. Ke samping. Oke. Selanjutnya kita periksa refleks bicep dan tricepnya. Lemesin, Dek. Udah lemesin. Diam. Lalu kita yang tricepnya. Satu lagi. Lemesin. Terus yang tricepnya. Lalu kita kaji sensasi kulit. Halus nggak? Halus. Setelah itu kita kaji adanya edema atau tidak. Kaji adanya edema atau tidak. Selanjutnya kita masuk ke ekstremitas bawah. Di ekstremitas bawah kita kaji kekuatan otot. Angkat, Dek, ininya. Nanti kalau dikasih tekanan, tahan ya. Kaji kemampuan gerak ekstremitas bawah. Gerakan, Dek, ke atas, bawah, ke samping. Putarkan. Oke. Setelah itu refleks patella dan Achilles. Diam. Lemesin. Lalu di Achillesnya. Sebelahnya lagi. Setelah itu kita kaji sensasi kulitnya. Rasanya apa, Dek? Halus. Setelah itu kita kaji
adanya edema atau tidak. Oke, kita tekan-tekan. Tidak ada edema. Pada bagian akhir kita kaji pada daerah genitalia pasien. Jika genitalia wanita, kita kaji distributor rambutnya, rambut pubisnya, lalu kita kaji adanya discharge dari vagina atau tidak, lalu kita kaji kemampuan berkemihnya, apakah menggunakan alat bantu atau tidak. Setelah itu kita kaji keadaan labia mayora dan minoranya, dari warna, apakah ada lesi atau tidak, ada edema atau tidak, ada pembengkakan atau tidak. Jika pada genitalia laki-laki, kita kaji keadaan distributor rambut pubisnya, lalu kita kaji keadaan penis dan skrotumnya, apakah ada dari warna, lesi, apakah ada edema, ada peradangan atau tidak. Setelah itu kita kaji adanya discharge dari penis atau tidak, lalu kita kaji kemampuan berkemih, apakah menggunakan alat bantu atau tidak. Setelah itu kita masuk ke tahap terminasi. Di tahap terminasi kita rapikan alat-alat kembali. Setelah itu kita cuci tangan 6 langkah. Setelah itu lalu kita kaji respon pasien pada saat dilakukan tindakan. Lalu kita kontrak waktu untuk pertemuan selanjutnya, misalnya Ade nanti kita ketemu pada pukul 12 untuk pemberian obat, seperti itu. Nah, setelah itu kita jangan lupa catat hasil di buku dokumentasi pasien. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.